kau sesuatu bilang kan juga. yang Tuhan Yesus adalah ciptaan. Saya mau tanya, ayat mana yang mengatakan ciptaan menebus ciptaan? Jadi gini loh, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya, segala sesuatu yang diciptakan ini dia yang paling pertama adalah pencipta. Yang menciptakan segala sesuatu, bukan diciptakan. Jadi dia adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Iya, Pencipta. makanya Ini lagi. gitu loh, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia diciptakan. Oke, aku jelaskan Kak ya. Makanya Kolose balik 1:15 lagi ya. ya. Ya, nggak usah ya. Memang dia pencipta. Sudah ada Ya, kan aku ada jelaskan boleh, ciptaan. Gini, saya mau tanya lagi. Di mana ayatnya ciptaan menebus ciptaan? Yesus memang diciptakan. Makanya saya tanya, ciptaan menebus ciptaan. Yesus memang diciptakan, yang menciptakan itu Allah. Ayatnya di mana ciptaan menebus ciptaan? Ya, ayatnya di Enggak mana? ada ayatnya, tapi Ya Allah memang berarti menciptakan Tuhan Yesus itu ada. bukan ciptaan. Berarti Tuhan itu bukan ciptaan. Dia Allah adalah menciptakan Tuhan. Yesus ada. Tidak ada. Mana? Baca Kolose 1:15. Mana ayatnya Allah menciptakan Tuhan Yesus? Kolose 1 Kolose 1:15. Kan sudah diciptakan. Itu kan artinya dia pencipta. Ya. Di dalam Iya, Kolose 1:15. Boleh aku baca, Pak? Nah, baca baik-baik ya. Iya, Yesus adalah gambar Di Allah dalam yang Kolose tidak kelihatan. 1:15. Dengar dulu, Berarti Kak, dia dengar dulu, adalah Kak. gambar Allah itu sendiri. Nah, Dengar dulu, Kak. Di dalam Kolose 1:15 dikatakan Yesus adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan dan dialah ciptaan yang pertama gitu. Hah? Ciptaan yang pertama? Jadi Iya. Adam nggak diakui ciptaannya? Adam itu manusia pertama, Kak. Loh, terus Tuhan Yesus manusia? Ah, gini ceritanya, Kak. Gini Oh, ceritanya, Tuhan Kak. Yesus. Bisa aku jelaskan? Jadi kamu Kayak gitu. ditebus oleh Gini loh. ciptaan. kalau manusia Bisa ku jelaskan? Adam itu, kalau manusia Adam itu diciptakan dari tanah liat, betul? Betul nggak? Iya, manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam. Itu diciptakan, ini pengertian diciptakan itu diciptakan berarti dari tanah liat, diciptakan dibentuk, ya kan? Nah, Yesus kan tidak lahir. Beda dong. Makanya bisa aku jelaskan, Kak. Gimana Ya. menciptakan Tuhan Yesus? Jelaskan. Kalau aku menjelaskan, tolong didengar, Kak. Itu dewasa namanya ya, Kak. Di dalam Kolose 1:15 dikatakan dia adalah cerminan dari Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Allah Dan janji dialah ciptaan kita. pertama Allah. Ya. Oke, Halo, Kak. selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Bang Juma. Sore Bang Suma, Putri, Bang Suma asli ini ya? Mbak Tasya. Alhamdulillah, Bang Suma asli kah? saya asli, tak ada campuran. Coba open cam. Coba Satu open natur cam saya, dong. bukan dua natur. Open cam dong. Oh. Oke Bang, tumben ini abang Suma di sini. Iya, ketemu kita. Salam kenal ya. Salam kenal Bang Juma. Buka dong maskernya Bang. Janganlah. Aku mau lihat kegantengan abang. Ayo lanjut diskusinya yuk. Seru. Ayo, kan? Bang. Ayo, Lanjut, Bang, adik-adik lanjut, Bang. Aldesta, silakan dilanjut dengan. Jelaskan, Saya jelaskan nyimak, Tuhan saya Yesus nyimak. itu diciptakan dari apa? Ya. Oke, Silakan, aku silakan. jelaskan ya, Kak ya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, di dalam Kolose 1:15 dikatakan bahwa Yesus adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan. Dialah ciptaan pertama Allah. Di dalam Wahyu 3:14 juga dikatakan begitu. Yesus adalah ciptaan pertama Allah. Jadi ini kedua ayat ini itu merujuk kepada Yesus yang telah diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu. Baca lagi di Kolose 1:16. Berarti Dikatakan kamu segala sesuatu ditebus ada. dosa. Nah dulu, berarti kamu ditebus dosa Kenapa sama kakak ciptaan. motong-motong? Nggak boleh gitu, Kak. Ayo, lanjut. Maksudnya Oke, ciptaan ngomong itu. kakak. Kakak Tasya aku ngomonglah. Ya, berarti yang disalib itu adalah ciptaan Ya, manusia. Berarti apa Nih, pas perjamuan Gini kudus ya, kamu nih, jelas di dalam makan ayat 16. tubuh manusia. Di dalam ayat 16 mengatakan semua hal di dalam Tuhan Yesus itu diciptakan segala sesuatu. Jadi di dalam Tuhan dia adalah pencipta segala sesuatu, sudah jelas di ayat 16 karena dialah diciptakanlah segala sesuatu. Berarti dia itu adalah pencipta itu sendiri, bukan ciptaan. Tuhan itu bukan ciptaan. Apakah kamu ditebus oleh ciptaan? Perjamuan kudus kamu makan dan minum itu tubuh apa? Tubuh manusia atau tubuh Tuhan?
Mau tanya, Udah, adakah bisa aku jelaskan, manusia bisa menebus manusia? Tapi kalau aku menjelaskan jangan bicara ya. Ayatnya ada nggak manusia menebus manusia? Iya. Ada nggak ayatnya ciptaan menebus ciptaan? Tunjukkan Oke, bisa aku ayatnya. jelaskan, Kak. Tunjukkan dulu ayatnya. Bahwa Kak. ciptaan yang menebus ciptaan. Saya mau satu ayat aja yang menebus manusia itu ciptaan. Yang ada ayatnya, Kak. Ayatnya Allah satu aja menciptakan. ciptaan menebus ciptaan. Tolong, Kak. Kalau aku Satu aja ayat Kalau aku yang menjelaskan, menebus ciptaan. kebiasaan menebus kalian itu, Kak. ciptaan. Kebiasaan kalian dengar itu dulu. kalau kebiasaan Saya kalian tidak itu. mau, saya tidak mau Tuhan Yesus dibilang ciptaan. Ayatnya juga Karena Tuhan bilang gitu. Yesus adalah pencipta kita Pencipta yang bukan menebus, ciptaan. bukan ciptaan. Keluaran 29 nomor 14 yang Kalau melakukan kalau kamu mengatakan Yesus adalah ciptaan, kamu sama kayak Bang Suma. Buat apa kamu Kristen? Yesus itu Sama ciptaan dong, masa bukan Enggak ciptaan dong. sih? Tuh. Kalau kamu mengaku Nah, Yesus adalah tapi sama ciptaan, kamu dengan sama kayak Bang Bang Suma. Suma. Buat apa Itu, kamu jadi orang Kristen? Saudari, Yesus mengatakan dalam Wahyu 1 nomor 18, akulah Alfa, akulah awal. Awal itu apa? Ciptaan dong. Ya enggak dong. Awal dia menciptakan dunia dan akhir Tidak, Sebelum ada dunia adalah awal Kecuali dia dulu. mengatakan Di akulah kejadian yang satu maha ayat, awal. kejadian 1 ayat 1 Allah yang menciptakan Kalau dunia. dia Berarti mengatakan adalah Allah itu. akulah yang maha awal, baru dia bukan ciptaan. Tapi karena dia mengatakan akulah awal, berarti dia adalah ciptaan. Beda Kecuali dong. dalam bahasa Ibrani misalnya Yesaya 44 nomor 6 Rison. Rison itu adalah terdahulu, Aharon. Aharon yang paling Ada akhir. ayatnya. Yesaya Ada 44 nomor 6. Silakan dilanjut dulu dengan Ade Aldesta. Silakan diselesaikan dulu. Ya, berarti kalian sama. Gimana mau dilanjut, Bang? Aku Berarti aja sama bicara dong, Aldes. ditanya. Aku aja Berarti bicara Aldes, ditanya. berarti Aldes sama dong dengan Bang Zuma. Oh, dia ciptakan. Iya. Coba Anda baca Iya. Yohanes 1:14. Dibentuk dia dibentuk. Segala sesuatu yang dibentuk itu ciptaan. Sedangkan Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Baik sebelum aku maupun setelah aku. Yohanes 1:14, Yesus dibentuk. Lalu bagaimana Dia ciptaan. Yohanes 8 ayat 58? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku ada. Aku ada ini sama seperti ketika dia berkata kepada Musa, aku adalah aku. Baca kemudian pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes sebelumnya, Yohanes Nggak 8. Ada Nggak dong. Ada. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapak. Berarti dia bukan Bapak. Loh, dia adalah Loh. Bapak. Bukan Sekarang atas gini, kehendakku sendiri. Dia adalah Bapak. Nah, Ya, buat makanya apa? Yesus kalau kamu hanya percaya dia adalah manusia. Ya memang Sama dia kamu Bang manusia. Suma loh. Saudari, 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengaku Yesus manusia maka dia adalah antikristus. Nah, enggak. begini loh. Enggak, di ayat Gini loh. aslinya Memang manusia itu Yesus adalah datang ke dunia dalam tubuh jasmani seperti rupa manusia. Maka dia itu seperti manusia, bukan manusia. Oh, berarti Anda Ya. sudah lari Dia ke dalam- ajaran. dia Sorry. dalam dekat. Sorry. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tasya naikin itu Betul, sekarang. Tuhan Yesus itu tidak dibentuk. Loh, Yohanes 1 nomor 14 dibentuk jadi apa itu? Bentuk jadi daging. Oh, itu dari daging Daging, itu iya. lahir. Karena Bukan dibentuk dengan lahir beda dong pengertian. Menyatakan dirinya, dia menyatakan Dalilnya dirinya, seperti nggak bisa itu. disalib. Loh beda. Itu mah dalam daging, bukan artinya manusia. Di situ dia Lah, datang dibentuk, dalam dia daging dibentuk jadi Tuhan. daging. Dia datang dari manusia juga. Dia datang dengan kedagingannya Tuhan. Yesus Tuhan kan? Iya, Yesus Tuhan. Dibentuk dari dia menjadi daging. Memang daging Tuhan. Daging itu. Daging Daging itu Dinda bukan Aldesta artinya silakan. daging Rupa Ade manusia, Aldesta Bang. silakan. Dilanjut. Susah memang ngomong sama perempuan, Bang. Kalau kita Ya tanya, iya, dijawab langsung. kalian Ditanya, sama, kalian Kamu sama ini menyembah Kristen loh, manusia. kamu Kristen loh. Masa sama pemikirannya dengan Muslim? Ya kan Kalau tidak kakak masuk Kristen, akal. rajinlah mendengar daripada banyak bacot gitu, Kak. Lebih baik kakak mendengar aja gitu, Kak. Ya udah Karena lah, lebih udah, tinggi udah, laki-laki udah. daripada Kamu perempuan. sama, Apa kamu kan itu? juga sama Iya. mengatakan Tuhan Yesus ciptaan manusia. Ya, memang oke, maaf ya, aku ciptaan. turunin ya. Nah,
Nggak bisa nggak ciptaan. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 29 nomor 23 nomor 19. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Gimana dong? Yesus memang seperti manusia, tetapi Bukan dia seperti, manusia. saudari. Memang Seperti. manusia dia. Hei, Enggak, Bukan, dia seperti bukan. manusia. Manusia itu Bukan gambar dan seperti rupa manusia. Allah. Manusia itu artinya gambar. Jadi dia datang dalam rupanya sendiri. Oke, kita Yesus buka itu ayat. manusia. Kalau Anda tidak Bukan. mengakuinya manusia, Tuhan Yesus maka Anda manusia antikristus. itu adalah gambar dan rupa Allah. 2 Dan Allah Yohanes itu 1 adalah nomor Tuhan itu 7. sendiri, itu Siapakah sendiri. penyesat Aku udah- itu? Siapakah Kolose penyesat 2 itu? ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Ah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di Itu dalam itu kata jasmani- Paulus. Itu kata Loh, Paulus. emang kenapa Paulus itu salahnya? Paulus itu kan utusan Tuhan Yesus. Nah, itu dia Yesus. Dia sendiri yang Yesus iya. ketika belum ketemu Bukan. dengan Paulus berpesan kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Memang dia Tuhan Yesus adalah Kristus. Nah, kan Yesus minta kepada ke-12 muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Sedangkan Tuhan Yesus Kristus. itu mendatangkan Paulus untuk mewartakan tentang dia Itu- sampai seluruh dunia. itu, saudariku, itu adalah teman. Tuhan Yesus itu sendiri yang datang Enggak bisa dan dong, menjumpai enggak bisa. Tuhan Yesus. Coba Langsung Anda baca saja Matius Alkitab mengatakan, 23 nomor 24 nomor 3. Apa kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa? Itu kalau maka- datang dengan kemuliaannya, bukan Enggak. menampakkan diri, beda. Menampakkan diri dengan kedatangan beda. Yesus Beda. mengatakan ditanya oleh muridnya. Ditanya oleh muridnya, Ah. apa tanda kedatanganmu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang jatuh, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, semua manusia meratap. Waktu dia menampakkan ke Paulus itu terjadi tidak? Tidak, berarti itu bukan Yesus. Lah, berarti itu menampakkan diri. Oh, tidak bisa. Yesus mengatakan begini. Tunggu saudari, habis ini Ya, Anda memang tanggapi. betul. Itu kalau Yesus kedatangan berkata, itu akhir jadi zaman." apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Matius 24 nomor 4 nomor 23 nomor 24 25 26. Jadi kalau ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar Itu dari kalau- timur sampai itu ke barat, kalau demikianlah bercerita nanti tentang tanda akhir kedatanganku. zaman, Bang. Akhir Hei. zaman itu. Jangan main Kalau bocor. Justru Tuhan itu, Yesus- justru itu, Loh. ketika Yesus sudah datang berarti itu sudah akhir zaman. Karena yang datang pada Paulus bukan Yesus, maka tidak kiamat pada saat itu. Karena yang Nah, datang lalu bukan bagaimana Yesus. kalau perjanjian lama menampakkan diri bagaimana? Dia menampakkan diri dalam bentuk api, dalam bentuk tiang langit, dalam bentuk apa lagi rupa manusia. Tuhan, Apakah Tuhan? Tuhan tidak Enggak. pernah datang. Tuhan itu hanya mengutus malaikat atau utusannya Nggak dalam ada. tabir. Baca Nggak Kisah ada. Para Rasul 7. Nggak ada. Yang Malaikat datang kepada suruh-suruh. Musa bukan Tuhan Tuhan. itu menyatakan dirinya. Dia datang Ya. Yes. untuk ada dua, satu untuk keselamatan, dua untuk penghakiman. Dan waktu Tuhan mendatangi Paulus dan mendatangi para muridnya itu adalah untuk panggilan dia dalam roh. Itu Dalam saudariku, roh, bukan saudari, kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau Itu percaya. dalam roh. Keluaran 6:3, Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi Tapi- dengan namamu Tuhan aku belum menyatakan diri. Iya, Tuh. memang betul. Dia menyatakan dirinya. Dia menyatakan dalam bentuk Bukan awan. berarti malaikat, bukan berarti dia suruh Oh, malaikat. tidak dong, tidak dong. Tadi lah, Dia tadi, menyatakan. tadi bilang malaikat loh. Tuhan Tadi bilang menyatakan malaikat dirinya menampakkan kepada diri. Nabi Musa, kepada Nabi Abraham. Tuhan menyatakan diri, tapi bukan Tuhan yang datang. Sama seperti saya nih. Saya menyatakan diri di hadapan saudara-saudara saya. Tapi itu hanya bentuk HP, menggambarkan diri saya di sana. Tapi itu bukan saya. Ah. Itu HP, Iya. itu gambar. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk malaikat. Dia menyuruh malaikat. Anda percaya kalau saya sampaikan? Keluaran 33 ayat 11 dikatakan Kisah Tuhan Para berbicara Rasul kepada 7 Musa Anda dengan baca. berhadapan muka. Anda baca Kisah Para Rasul Berhadapan 7 muka nomor loh. 35. Iya. Silakan. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan Coba muka Anda loh. buka dalam Kisah Para Rasul. Itu kitab Anda loh.
Iya, lalu bagaimana? Keluaran 33 ayat 11. Sabar Tuhan dulu, berbicara sabar dulu kepada supaya Musa. Anda paham itu. Loh, ini Tuhan berbicara kepada Musa ini berhadapan muka. Ayo, Coba Anda gimana? buka di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, 38 Nah, dan jelaskan nomor dulu dong. 53. Jelaskan dulu dong ini Keluaran 33 ayat 11. Tuhan Anda berbicara baca- kepada Musa. Nggak malah. Anda baca Langsung Keluaran berhadapan muka loh. Langsung Anda baca berhadapan muka. Keluaran 20 Di situ 20 dengan nomor Musa 33 berhadapan coba. muka langsung loh. Ibaratnya di Coba situ Anda Tuhan baca. berhadapan muka langsung. Silakan Anda Jelaskan dulu. baca Keluaran Kan kamu 20. bilang Mm-mm. Musa Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk malaikat ya, dia menyuruh malaikat. Di Keluaran 33 ayat 11 dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, bukan malaikat yang berbicara kepada Musa. Oke, kalau Di situ begitu tidak Musa mati dijelaskan dong. malaikat loh. Kalau Ayo. begitu Abraham mati dong. Ya makanya di situ Belum. berarti kan nggak masalah. Iya. Kok nggak masalah pula? Coba Anda Ayo. baca Kisah Para Rasul 8 nomor 35, silakan. Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dan 38. kan kamu bilang malaikat lah, itu Tuhan yang berbicara berhadapan muka. Kita Silakan. 8 Filippus berbicara dalam Baca kalimat dong. memberikan Injil Yesus padanya. Yang itu, baca Kisah dong. Para Rasul 8. iya. Mm-mm. Mereka Ayat 35 menikam sampai perjalanan mereka dan 38. tiba di tempat ada air lalu kata tidak dilihat di situ ada air apakah halangannya dipakai di bab. Sorry, Kisah Para Rasul 7 tadi ya. Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Aduh, banyak sekali permintaannya abang ini. Sorry, Jelaskan sorry, dulu sorry, dong sorry. Keluaran 33. Kisah Para Rasul berapa bang? Kisah Para Rasul 7 7 ayat berapa? 35, 38 dan 53. Kok loncat-loncat? Musa ini telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa itu juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan diangkat oleh malaikat. Dia telah menampakkan diri kepada semak duri itu. Terus Lah itu Tuhan yang menampakkan diri di semak duri. Kok Tuhan pula? Anda baca ini kan baik-baik. ini Anda yang baca, berkata Anda baca. yang Anda baca. berkata Anda baca Musa, baik-baik. kan, iya. Ah. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Itu penyelamat oleh malaikat. Yang Berarti menampakkan- malaikat itu menyelamatkan dia. Dibaca terus, dibaca terus. Yang telah menampakkan diri kepada di semak duri. Di semak duri itu adalah Tuhan itu sendiri. Loh, malaikat menampakkan diri kok Oke. Tuhan itu sendiri. Nomor 38. Bentar, sabar. Kita lihat ya. Iya, silakan. 38-nya. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan semak duri menyala. Itu jelas tuh. Ya, lalu bagaimana dengan Keluaran 3 ayat 11 tadi? Keluaran 3 ayat 11 itu, kalau Anda baca di Keluaran 33 nomor 20, itu jawabannya. Tapi kan Keluaran Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan Musa. melalui perantaraan tabir, wahyu dan malaikat Ada. boleh. Coba baca Keluaran 33 nomor 20. Yang 35 30. Di sini tuh bukan Allah sebagai pemimpin dan penyelamatnya Keluaran oleh 33 malaikat. nomor 20 coba. Keluaran 33 ayat 11 dulu jelasin. Loh, coba Keluaran 33 nomor 20 di situ menjawab semuanya. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Nggak Itu ada. orang yang berdosa, Bang. Kalau orang yang berdosa itu pasti Astagfirullahaladzim, Ya, ya Allah. penjelasannya. Tapi kalau orang yang tidak berdosa, dia akan hidup. Bagaimana dengan pengakuan Yohanes 1:18? Coba Anda baca. Kenapa loncat-loncat? Iya, supaya Anda paham dong. Ya. Supaya Anda paham. Karena bertaburan dalil di dalam kitab saudara. Coba, terakhir. Yohanes 1:18 bisa Anda baca. Yohanes 1 18. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang mengatakannya. Apa pertanyaannya? Apa Tadi pertanyaannya apa? kok bertanya lagi apa pertanyaannya? Itu jawabannya itu bukan. Tidak Tapi ada kalau itu seorang pun yang pernah satu-satunya. melihat Allah. Iya. Yang melihat Tidak ada Allah seorang pun secara kan? nyata. Tidak ada seorang yang bisa pun. Secara nyata. Tetapi kenapa Tuhan bisa berbicara berhadapan Tidak ada seorang pun kok masih bertanya. Nanti ayatnya gimana tuh? Keluaran 33 ayat 11. Loh, bagaimana dengan Ada lagi Yohanes nih, Tuhan 1:18 tadi? menampakkan diri Gimana dong? Mana yang betul? Anda yang keliru memahami atau dalil Anda yang Loh. betul? Gimana?
itu orang yang berbuat dosa itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Kok jadi berbuat? Saudariku inilah. Nih, kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kejadian 18 lagi. 3 malaikat Ya, itu ayat yang 1 dan datang 2. kepada Abraham. Loh, ada sini kemudian Tuhan menampakkan Iya, diri malaikat. kepada Abraham. Malaikat, malaikat. sorry, Tuhan itu, Bukan. Tuhan mengutus malaikat, Bukan maka disebutlah malaikat, Tuhan. bukan. Kata Yesus Yohanes 10:34, nomor 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang Enggak ada diserahi malaikat tugas? ini. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Kata Tuhan Yesus, menampakkan kata diri Yesus, kepada Abraham. Saudari dekat Tasya, pohon terbanting. Saudari Tasya, 34 dari Yohanes 10, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan Allah Elohim. Betul. Iya betul, berarti malaikat itu disebut Allah, maka Tuhan berfirman kepadanya, padahal yang berkata di situ Sejak malaikat. kapan malaikat? Sejak kapan malaikat disebut Allah? Loh, Nabi Musa aja disebut Allah. Mana ayatnya malaikat? Berarti Itu Yesus Nabi. bohong. Bukan. Berarti bukan Yesus malaikat. bohong. Benar, Malaikat benar. tidak pernah disebut Allah. Berarti Yesus bohong. Allah itu artinya adalah penguasa. Jadi Yesus kalau berkata, Allah, karena memang siapapun, banyak Allah-Allah di dunia siapapun ini. yang diserahi tugas untuk menyampaikan Ayatnya, firman, ayatnya maka dong, dia Bang, ayat. adalah Allah. Dan firman Tuhan tidak bisa Makanya dibatalkan. Tuhan menyatakan banyak Allah di dunia ini, tapi hanya satu, yaitu Yog-Heh-Papai. Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Makanya dengan banyak Allah. Yesus itu banyak sendiri Allah. gimana Tapi ya, Allah saudariku, itu adalah saudari, Tuhan. saudari, Yesus jangan gitu, adalah jangan Allah itu pelan-pelan sendiri, kita, Bang. Iya, pelan-pelan karena kita, Allah di pelan-pelan. dunia ini banyak. Pelan-pelan, pelan-pelan Allah di kita, dunia ini pelan-pelan. banyak. Yesus Allah di berkata, dunia aku ini dan Bapa banyak. adalah dua, bukan satu. Mana ada? Mana dua, satu. Mana dua? Yohanes 8:29, silakan Anda baca. Keberadaan. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah satu. Yes, Yohanes satu di situ apa ayat maksudnya? Aku dan Bapa satu Aku dan keberadaan. Bapa adalah satu. Enggak. Satu keberadaan. Coba Anda baca Yohanes 2, Yohanes 5 nomor 29. Ya, aku dan Bapa ada satu keberadaan. Jadi hanya Saya ada tahu satu itu, Allah saya saja, ngerti. yaitu Yesus Kristus. Yohanes Makanya 8. di dunia ini Aku dan Bapa mengatakan adalah banyak satu, tidak Allah. ada dua. Wah. Iya. Coba dibaca makanya Yohanes 8 nomor Banyak 29. Allah hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Yohanes Kristus. 8:29 boleh saudari saya baca boleh? Nah, aku mau nanya, yang mana aku dan Bapa adalah dua? Mana? Yohanes Yesus dan Bapa 8 nomor 29. Yohanes 10 ayat Yohanes, 30 mengatakan iya, silakan. aku dan Bapa Nggak ada, adalah nggak ada satu. dua. Baca, boleh baca? Nggak ada dua. Aku Boleh dan Bapa dibaca? adalah Ada satu. dua, ada dua. Kenapa ada enggak dua. dibaca? Kenapa enggak dibaca? Karena sudah Nah, jelas berarti di kan mana Yohanes ayatnya? 10 ayat Kenapa nggak 30. dibaca? Yohanes Karena 8. sudah jelas. Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan aku dan Ih, Bapa adalah satu. Saudariku, Yohanes 10 ayat 30. kalau Nah, cuman Aku dan modal Bapa adalah ngotot, satu. modal percaya, Ya, percuma juga kita modal beragama. ngotot dan ngombal comot-comot juga ngapain? Lah, Anda Iya. mau comot juga aku dan Bapa adalah satu itu kan comot. Tidak perlu ada kata lain lagi karena Syukran, dikatakan Yohanes akhi 10 Bahar, aku Masya dan Allah. Bapa adalah satu. Coba dulu baca Yohanes 8 nomor 20. Oke, saya baca nih sebagai apa perempuan yang penurut. Ayo, Yohanes Silakan. berapa? Yohanes 8:29 coba dibaca. Oke. Yohanes 8 ayat 29. Siap. Nanti 15, 16, 17, 18 bacanya. 29 dulu. Loncat-loncat. 29 dulu. Kenapa harus 29 baca dulu. loncat-loncat sih? Nggak boleh 29 dulu, loncat-loncat. saudari-saudariku yang Jangan cantik, berayat silakan. loncat-loncat. Ya udah, kita sebagai cewek harus apa membuktikan kita itu menurut aja. Iya, ya, silakan 29-nya Bukan dibaca. menurut tapi ngalah ya. Silakan dibaca. Sampai wanita juga nurut akhirnya mau Iya, silakan didolimi. Dan dibaca, ia yang telah saudari-saudari. mengutus aku. Ia mau nyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku berapa? Lebih Ya, dari satu. seorang diri Tunggu berapa? dulu. Lebih dari seorang diri berapa? Lebih dari seorang diri berapa orang? Dia tidak akan membiarkan. Aku seorang diri. Berarti aku dan dia berapa? Satu atau sendiri atau Satu. dua? Sendiri? Itu berbicara tentang roh. Aku Tas dan dulu, Bapa. tas dulu, tas dulu. Apa? Tas dulu. Apa? Kamu? Aku dan Bapak, Yohanes Bapak yang Aku dan mengutus aku Bapa adalah tidak satu. membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. itu berkata kepada siapa dulu itu? Yesus yang mengatakan itu, Ya saudariku, kepada siapa? kepada murid-muridnya.
Bapak tidak Dia membiarkan aku mengatakan seorang diri. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapak adalah Satu. hai. Loh. Ya aku dan Bapak Oke. adalah satu. Oke. Iya. Baca Berarti nomor menangkal dong. Baca nomor 15, Nah, 16, Aku dan 17. Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat Silakan, 30. silakan, Kita boleh. jelasin. Silakan dengan iman saudara. Boleh baca nomor Coba, 15-nya? Nggak 15, mau. 16, Aku baca 17. mulu. Aku dan Bapak adalah dua. 10. Yesus mengatakan aku dan Nggak Bapak ada. adalah dua. Jelas di situ dia Tidak katakan. ada ayatnya. Aku dan Yohanes Bapak adalah 10 dua. ayat Silakan. 30, Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Yohanes Bapak 10 adalah ayat dua. 30, Boleh. Aku dan Bapak adalah Terakhir sebelum saya lamar kalian. Silakan. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, Lamar. nomor 17. Melamar. Yesus berkata, Melamar. aku dan Bapak adalah dua. Melamar pakai buka maskernya dulu baru melamar. Aku dan Bapak adalah dua. Silakan dibuka. Yohanes 8, Benar. 15, Aduh, 16, 17, 18. Melamar Silakan. pakai apa dulu? Melamar pakai apa? Banyak Melamar. sekali Pakai ayat. apa? Melamar pakai Al-Quran dong. Al-Quran. Nah, Ayo. buka masker Ayo. dong, buka masker. Terakhir, Berarti. saudariku yang cantik. Baca Yohanes 8, nomor 15, Nggak nomor mau. 16, nomor Tidak ada itu 17. dua. Aku dan Bapak dua, nggak ada adalah itu dua. dalam Alkitab. Nggak ada. Nah, saudari Putri sudah mulai Bapak baca ini. adalah Sudah mulai. satu. Baca dong. Baca Aku ayo. dan Bapak adalah satu. Iya silakan, nanti aku bantu jelasin aku dan Bapak dan satu itu apa maksudnya. Nggak mau aku, nggak ada. Yohanes nggak ada. 8, Kamu udah nomor berarti 15, 16, bikin Alkitab. 17. Kamu menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak Oke. seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di Gini dalam ya, kitab di ayat Tauratmu dikatakan 19-nya mengatakan. Dan di bukankah ayat di dalam 19-nya kitab- mengatakan, maka katanya pada ditanya, di manakah Bapamu? Yesus langsung menjawab. Karena dari setiap ayat-ayat ini mereka kebingungan. Nah, dijawablah sama Tuhan Bukankah Yesus, di dalam baik kitab aku Tauratmu maupun dikatakan, Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal kamu juga Berarti kamu mengenal mengenal Bapak. Saudariku, saudariku. Haleluya. Bukankah di dalam Haleluya, di ayat 19. Berarti Yesus itu adalah Bapak. Iya. Saudara, gantian. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi Berarti adalah itu sah? adalah satu. Haleluya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu Di dalam ada dikatakan? Mas mengatakan kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Karena Oke. aku ada dan Bapa adalah satu. Boleh baca Yohanes 7 nomor 28 29? Yohanes 14 ayat 6 dan 7 coba Abang baca. Yohanes 7 dulu Gantian, nomor Mbak. 28 29. Iya dong, Mbak. Saudari Nanti Putri, kalau di rumah bantu tangga saya. kan Tadi terus Yohanes sama 8 nomor 16 17 itu Yesus Sama berkata, mau. bukankah di Iya. dalam kitab Tauratmu Iya, dikatakan Tapi karena dua kebingung- saksi Gini, adalah ayat- sah. tapi di Akulah yang ayat bersaksi 19. tentang diriku sendiri dan Nah, Bapa makanya- bersaksi tentang diriku. Makanya Berarti aku dan mereka Bapa adalah kebingungan. dua. Gini. Di ayat 19 mereka kebingungan. Terus di manakah Bapamu? Dijawablah Yesus. Apa kata Yesus? Kiranya baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Karena Yes. kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Yes. Berarti Sebab Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Sebab apa? Tanya saya dong. Tanya saya dong. Anda baca jawabannya di Yohanes 7 28 29. Itu jawabannya. Enggak. Dalam Ya, nggak Yohanes. Kenapa nggak mau? Coba baca Anda Yohanes 14 mengenal ayat Tuhan 6 Yesus tidak perlu dengan ayat-ayat mengenal Saudariku, saudari Aku Putri, dan Bapak saudari adalah Putri, satu. mohon rendahkan hati, bantu saya baca Yohanes 7 28 29. Ayo, Baca. Ayo. Situ pasti ada jawaban Tuhan. Silakan. Satu pribadi. silakan. Yohanes Yohanes 7 28 29, silakan. 28 Aku dan Bapak adalah satu. Iya, Tidak saya ada saya dua. percaya itu. Saya Oke, percaya itu Yesus mengajar. bukan Tadi kenapa bilang dua? Ayo, kok belimplan sih? dia nabi, dia rasul. Aku belimplan sih. Aku Dia nggak mau. nabi, dia rasul. Tidak mungkin dia mengkhianati Nggak mau. Tuhannya, tidak Aku mungkin. nggak mau kata-kata Makanya dia sama Muslim. orang belimplan. Silakan Iya. saudari Putri Aku nggak mau Kristus deh bisa dekat-dekat dibaca sama orang Yohanes belimplan. 7. Iya. Tadi Yohanes bilang 7. dua, sekarang bilang percaya satu. Yohanes 7 satu dalam ajaran, bukan satu dalam hakikat. Pahami itu dulu. Sekarang baca Yohanes 7 28 29. Bantu saya. Coba. Silakan. Putri. Ayo yang Putri, baca. Putri, Ayat jangan berapa? menangis. Temanilah aku Bang Suma di sini.
Ayo Ayat baca deh, berapa baca tadi? deh. Baca Ayat deh. 8. Iya, Dan Yesus 28 29. mengajari bait Allah berseru, memang Memang aku kamu mengenal dan Yesus. Kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku Yes. diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Terus? Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya karena dia itu adalah yang tidak terlihat. Makanya dalam Kolose Iya, 2 berarti Yesus bukan dia adalah Bapa. gambar Allah. Berarti Oh, Yesus dia bukan Bapa. Bapa. Kamu memang Oh. mengenal aku, Tadi- tetapi tadi kamu kan tidak kamu mengenal bilang. Dia yang mengutus aku. Iya, karena dia itu tidak terlihat. I love Di dalam Allah. tubuh jasmani, dalam tubuh jasmani itu ada Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, bukan Yes. dua. Yang dimaksud Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang Bapakku kerjakan, yang diperintahkan oleh Bapakku. Yohanes 5 nomor 36. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Baca aja Putri. Coba baca Putri. Iya, akulah Itu awal. kan ada satu pribadi. Satu pribadi. Akulah dan satu awal. pribadi. Berarti aku Ah, ya. ciptaan. Baca dulu. Aku yang hidup, aku telah mati, namun Oh, aku itu bukan hidup. Yesus, Siapa yang itu bukan mati? Yesus. Ah, bukan Yesus. Siapa yang berkata-kata dong? Lah, Siapa mati yang siapa di Oke, situ? siapa yang Yang ingin mati menyayangi siapa? Tuhan? Yang mati Siapa siapa? yang ingin menyayangi Tuhan? Dulu, siapa yang mati di situ? Di kayu salib siapa yang mati? Saudariku, siapa yang ingin menyayangi Tuhan selain Tuhan? Siapa yang mati dulu di kayu salib? Yang mati di kayu salib itu adalah makhluk terkutuk. Iya, siapa namanya di situ? Siapa Namanya Yudas. Nggak ada Yudas ceritanya Loh, di kayu salib. yang terkutuk siapa? Nggak ada yang terkutuk. Tuhan Yang, Yesus itu adalah yang orang terkutuk yang itu suci. iblis. Nggak Masa ada. Tuhan terkutuk? Yang mana yang terkutuk? Tuhan atau iblis? Nggak ada terkutuk. Kamu baca dulu, siapa yang mati di situ? Tuhan Yesus. Bukan. Bukan. Yang berkata-kata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu adalah Tuhan Bukan. Yesus. Di mana dia itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang berkata-kata. Dan itu adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Saudariku, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Saya tanya dulu. Nggak ada Iblis? yang menyamai Tuhan. Iblis kan? Hmm. Nah, iblis ingin menyamai Tuhan. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadaku dengan memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Itu mana orangnya? Matius 24. Ini di samping aku nih. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Ya, Anda betul. pengikut Kristus kan? Ya betul. Terus apa Gelar masalahnya? penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Gelar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah yang sesat. Saudariku, saya ulang lagi pertanyaannya. Aduh, Putri kok semakin mempesona aja sih. Senyumnya jangan dibuat-buat. Aku lagi puasa soalnya. Alah puasa dari mana? Matius Udah 24 selesai nomor lebaran, 4 Bang. nomor 5. Waspadalah, jangan sampai engkau disesatkan orang, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, menurut Yesus kepada murid-muridnya abad pertama nih, abad pertama, akan datang penyesat dengan gelar apa, saudari? Nggak ada itu penyesat dan mengatakan Kristus, nggak ada. Berarti Yesus Mana bohong. ayatnya? Mana ayatnya? Di mana Matius 24 nomor 3 nomor 4 nomor 5. Nah, itu si Putri sudah Itu tahu. yang Dia mengatakan- senyum-senyum dari tadi itu sih. Aduh, Putri. Matius Nah, pasti 24 lu, ayat Put. berapa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aduh, Put, keluarlah segera, Put. Cepat baca. Suruh buka maskernya, Put. Nonton aja filmku nanti tanggal Waspadalah supaya 22. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama Yesus Ya, nama Yesus dan dan berkata,
Mesias dan Akulah mereka Kristus. akan menyesatkan banyak orang. Nggak ada Kristus. Akulah Mesias dan mereka akan Mesias menyesatkan itu banyak bahasa orang. Ibrani. Bahasa Yunaninya apa Mesias? Kristus. Sekarang Anda berdua ini pengikut siapa? Yesus Kristus. Ini Bang. Bang. Pengikut menjalankan Yesus Kristus dan orang- Anda berusaha mengangkat Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Kak Tasya, jelek Kak Tasya. Jagalah hati, Kak Tasya jelek. jangan kau kotori. Uang Jagalah palsu hati. itu muncul belakangan kan? Uang palsu, uang asli dan uang palsu. Uang palsu Cahaya muncul belakangan toh. ilahi. Nah, ini yang dimaksud Iya, Yesus adalah orang-orang yang palsu, orang-orang yang mengaku atas nama Yesus. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan Nah, Yesus sekarang yang yang palsu. datang kepada Paulus Aduh. ngaku siapa? Adik Tasya. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku apa? Aduh, aku dipanggil adek. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, betul? Nah, Ngaku. Putri kabur dia. lo ada yang hapus dia lo. Enggak mungkin dia ini tombak diri sendiri, ambil pisau. Tah. Enggak Oke. kena benet dia. Oh, kena benet. Iya, kena. Jadi benet. gimana dong? Kita lanjut dua-duaan Aku gak enak naikin saya kalau bom-bom berdua. aja deh. Shalom Tasya. Salam saudara. Satu-satu. Assalamualaikum Suma. Waalaikum bom. Suma, kapan saudaraku kita dua berdebat kapan? Ini sudah di sini. Kita Oh di sudah sini boleh. Oh Boleh. oke sabar ya. Saya ganti baju dulu ya. Iya. Topiknya apa ini? Sabar ya. Saya pakai Topiknya baju dulu. Tuhan yang mulia dan Tuhan yang terkutuk. Gini ya, Bang. Masa dia bilang aku dan Bapak dua padahal satu? Dalil? Itu ayatnya. Pengakuan mulut Yesus kok. Itu. Ada dua. Tadi itu apa? Ada satu. Ada 10 ayat 30 mengatakan Bapak adalah satu. Jangan pelintir-pelintir Tadi itu Alkitab. apa? Tadi itu apa? Nggak ada. Aduh, jangan dong. Bible kita harus hargai isinya dong. Kita harus hargai isinya. Upaya Ya kemudian kamu pelintir ayat lo Alkitab. kok aku dipelintir gimana sih? Ya iya, ya, tadi bilang dua, terus bilang lagi satu. Gimana sih? Satu dalam bentuk misi, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31, aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Yesusku, Itu satu pribadi. Yesusku Kalau itu kamu hamba kalau kamu Tuhan kayak yang Pak Bom taat. ini kan Pak Bom Menteri Tunggal. Siapa ini? Bom mulut kodok. Ya, ini Tritunggal ini Pak Bom. Saya nggak apa-apa mulut kodok daripada kau gigi gitong. sabar. Saya pakai baju dulu. Nggak apa-apa. Ayo, silakan. Saya tuh santai aja bro. Kita Sabar, saya pakai baju. Sabar. Tuhan yang mulia dan siapakah yang penyembah Tuhan? Dua arah tenang bro. Kubal balik kau hari ini. Sabar. Satu pribadi. Siapa penyembah Tuhan mulia dan penyembah makhluk terkutuk? Iya, silakan. Nggak ada yang menyembah. Yesus yang digantung di kutuk itu masa tidak disembah? Itu orang-orang yang berdosa yang dikatakan yang terkutuk. Kalau orang-orang yang tidak berdosa yang tidak. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jadi kalian itu Itu mematahkan kutuk. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang suci, kudus. tapi menanggung Kudus kutuk. salib. Iya, kutuk kita. Kita Iya, kan berarti orang-orang dia berdosa kutuk. itu adalah kutuk. Berarti kamu, dia terkutuk. Bukan, kutuk kamu. Semua kutuk Atas sudah kayu salib. dilimpahkan ke dia. Atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah patahkan kayu salib itu. Kutukan itu. Enggak. Kristus telah Loh, menebus Kristen ada. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada ayatnya nih, sebentar ya. aku cari. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung
di atas salib. Terkutuklah Kristus yang kalian sembah. Enggak. Mana ada terkutuk. Itu mematahkan kutuk. Itu dia. Pak Bom dia- ngapain nih? Hei, Bom, gak usah pakai BH Bom. Hei. Nggak boleh gitu. Enggak, teman saya ini, teman bercanda dia itu. Sudah sembuh rupanya. Iya, tadi kemarin beberapa bulan yang lalu jantungnya Dalam pindah ke Ulangan kanan. 21 ayat 23. Itu adalah penggenapan nubuatan tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti di situ tertulis sebab Ketika zaman Sebab- orang Israel berdosa, itu harus digantung di kayu salib. siapa yang Maka mengutuk? dosa itu kan- Siapa yang mengutuk dosa orang itu yang kan digantung berbicara di tiang dosa salib? Itu di bawah kutuk. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23 yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan yang mengatur. Berarti Yesus dikutuk, Kristus dikutuk Nah, ini. oleh Tuhan. Kristus dikutuk oleh Tuhan berarti. Enggak lah. Tadi Jadi- yang bawa Ulangan 21 nomor Jadi gini, 23. Diam dulu dong abang. Siap, Ini siap. abang lama-lama aku tarik nih maskernya di abang. Asal jangan bibirnya Pak Bom ditarik, tambah panjang nanti. Jadi gini, kalau orang berdosa itu di bawah kutuk bang. Hmm. Kutukan itu sudah ada di dalam kayu salib, itu dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, itu sudah dipatahkan kutukan itu. Itu berbicara tentang itu bang. Bukan berbicara Tuhan Yesus terkutuk. Dia itu mengambil kutukan kita di atas kayu salib untuk mematahkan itu. Saudariku yang ganteng, darahnya- itu yang tertulis dengan di kitabnya. darahnya itu yang tertetes di atas di tanah. Kan Tuhan mengutuk tanah loh pertama kali. Waktu Adam jatuh dalam Nah, dosa. berarti yang dikutuk Betul tanah. Yang kedua yang dikutuk adalah ular. Yesus datang melepaskan kutuk, berarti melepaskan ular dari kutuk. Itu gimana? Iya dong. Ini, Pak- Iblis dikutuk, Kristus datang menebus kutuk, berarti Kristus menebus iblis. Ayatnya mana ayatnya? Kejadian 3. Yang Ayat terkutuk siapa di sana? Ular. Iya Ya kan? kan terkutuklah ular karena dosa. Yesus datang melepaskan kutuk tersebut. Siapa yang dikutuk di situ? Ular. Berarti Kristus menebus ular dari kutuk. Berarti sekarang ularnya berjalan dengan kaki. Pak Bom lah itu ularnya. Nah gitu juga. Loh, tadi kan dikutuk dia jalan dengan perut. Sekarang Pak Bom perutnya besar, jalan dengan kaki karena sudah lepas kutuk. Bom lamanya. Pakai make up dulu. Lale na bom. Make up isedeng. Orang Makas Turki juga ya. Iya, sama seperti bom. Bikin YouTubeku dulu. Sinampri sekali. Sekali. Ngomong dulu tak apa-apa. Ya, sekali. Tidak apa-apa. Sudah dari tadi saya sama ade ini, sama ade Tasya. Kau itu yang lama kelamaan pakai make up. Dia pakai ini dulu biar ganteng. Pakai wigmu dulu Bom, yang warna pink. Nggak apa-apa semua. Lanjut, saya bikin HP ku dulu. Nggak apa-apa supaya enak. Selalu nak kareng. Banyak sekali datamu Bom. YouTube sinampri sekali. Banyak sekali datamu, data Google. Google cuma. Saya udah bikin YouTubeku. Masih lanjut saja deh. Lanjut ya deh. Ya, lanjut. Nggak apa-apa Pak. Dia Saya mau maunya sama maghrib Pak di sini ya. Bom saya mau maghrib. Dia maunya sama Pak Bom. Bom ini apa? Bikin malu Kristen ini dia. Judulnya saya kan gue bilang orang yang terkutuk. Tadi Tasya kan sudah bilang. Itu kan di Yesaya 53 itu. Zuma. Apa ya saya 53? Loh itu kan nubuatan kan sudah dijelaskan di situ. Tidak ada nubuatan di situ tentang Yesus, nggak ada hubungannya. Ya sudah Jangan bagi kebok- kamu nggak apa-apa. Loh, Nggak apa-apa. Kejadian penyaliban itu tragedinya latar belakangnya di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 bukan di Yesaya 53. Sudah Yesus kan bilang semua yang tertulis. Yesus sendiri yang katakan dalam Lukas
Lukas 24 ayat 40 ya ayat 44. Nah, sekarang kau Ya, tunjukkan Yesus saya sudah di katakan Taurat, sebentar, sebentar. Mesias mati bangkit Nah, dari ketiga. sabar. Jangan kau cuma mau bertanya saja, Suma. Sabar, saya begini dulu. Lanjut dulu, saya bikin saya punya YouTube live dulu. Sebentar. Selalu. Banyaknya itu datamu. Bukan data, saya ada bikin Google, ku kasih yang Selalu. Kenapa bisa keren? YouTube 5 menit saja. Saya punya YouTube. Iya, sabar Jiba. Sabar. Masalahnya Sabar, maghrib lah. di sini maghrib. Masalahnya maghrib di sini maghrib. Kurang berapa menit? Nggak apa-apa Ji, nggak apa-apa Ji, sekali tidak sholat. Pintar tuh kita saya tahu. Iya tahu lah, aduh kodong, kasihan tuh kodongnya panas banget besi. Tasya pun namanya apa ya? Tasya ya? Tasya berapa ya? Kenapa? Tasya. Entar aku punya. Ini aku punya nama YouTube apa TikTok nih. Aduh, lambat sekali nih ya. Jaringan. Maghrib ini. Kau sudah berapa lama di sini, Suma? Maghrib ini. Udah dari Sudah lama, tadi kah? Sudah hampir sejam. Dari tadi sudah. Oke, Tasya benar. Oke, lanjut sudah belum bikin YouTube ini. Aduh, sabar ya. Ini Tasya berapa kah? Tasya ini kok Tasya berapa? Banyak Tasya berapa? sekali alasannya memang ini. Ular berjalan dengan Tasya, aduh. Bom, hadirlah. Nggak apa-apa nih Suma. Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya ini? Cuma kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya apa? Apa? Ku bilang Ini, kirimin saya nomor punya rekeningmu, apa namanya? Kirimin nomor rekeningmu. Ya nggak apa-apa. Kau kasih saya pause saja sudah sekarang. Nggak usah kau kasih saya rekening. Tidak ada koin ke saya di sini. Habis. Suruh kau punya fans kasih saya sudah. Kalau nggak usah Teman-teman di kasih bawah rekening kasih sama Pak saya. Bomong koin. Teman Muslim, Pak Bombong butuh koin. Tidak usah kau kasih. Tidak kau saya rekening. Saya mau lihat dulu. Ada yang kasih koin ke tidak? Bentar ya. Ayo teman-teman kasih koin teman kita ini. Pak Bombom. Jangan kasih yang kecil-kecil. Kau bilang kau mau kasih uang. Iya. Kita diskusi saja. Kau juga cari koinmu. Toh? Banyak tahu dapat poinnya tahu dia. Pintar betulan kita Tasya. Banyak tahu poinnya tahu ah. Iya tahu. Makassar mana ki kodong? Makassar mana kita dong? Makassar ini Makassar Surabaya. Jadi ponto paling. Ini Ponto. Jadi ponto, jadi ponto. Lamanya Bombom. Makan totok kuda. Jam 6 ini. Berapa menit? Apa? Kau masih ada waktu berapa menit? 10 menit mana Cuma saya? aku masuk. Maghrib. Kapan kita nanti lanjut, bro? Kapan kita lanjut? Saya Ya tahu. terserah. Mau di sini juga nggak Yang apa. penting kamu kuat. Oke, Tasya nanti WA Pak Bobom kah? Nomornya Pak Bobom ada tuh? Kenapa? Iya. Oke. Iya. Ya. Nomornya Pak Bobom ada tuh? Di Pak Bobom pun nomornya kan? Nomor apa? Nomornya Pak Bobom. Gak ada. Tidak ada. Nanti kode FDM ya. Ada di Pak Bom punya itu. Oke, Suma. Tadi kan Tasya sudah jawab. Tahu? Tasya sudah jawab bahwa yang terkutuk adalah kita semua, ya kan? Sesuai dalam nubuatan bahwa Dalil. tadi Tasya sudah jelaskan kan di Galatia 3 ayat 13. Itu kan di situ ayat 10 kan karena kita. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dalil ya. Di situ Yesus terkutuk karena Karena Kristen. ya. Karena kita, bukan untuk umat dosa manusia semua. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurinakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak akan Percaya kalau binasa. dia rasul. Percaya Dia rasul. bukan, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan Di dan mana Allah. dalilnya? Kasih saya dalil. Loh, oke. Sebentar, Yesus itu Tuhan dan Allah. Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Di mana dalil? Percaya Yesus. Iya, sabar. Ada. Paling ada, Roma. ada. Dia kan Paling Roma Tuhan, 10. dia Allah. Nomor 9. Bukan. Ayo. Di dalam kitab Wahyu itu kan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia kan tidak akan binasa kalau orang percaya. Wahyu ini apalagi? Kata menang. Coba sebentar. 20 ayat 28. Wahyu 21 sebentar. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Sebentar saya ini dulu ntar ya.
tunjukkan. Habis itu saya bertanya ya, jangan kau kemana-mana ya. Bentar, saya buka. Buktikan Sudah dulu, tenang aja. buktikan Yesus Kristus Iya, yang kamu sembah itu sabar. tidak terkutuk. Kalau kami kan Allah itu Sabar. Udah yang terkutuk yang itu kami sembah kita. itu Sabar bro. mulia. Nggak ada Sabar, kita. sabar, Nggak ada sabar, kita. sabar. Nggak ada. Sabar Suma. Nggak ada Sabar, kita. sabar. Tenang aja bro. Ini kan Wahyu 21 ya, ayat 6 dan 7. Ini Yesus yang berbicara. Ini kan Yohanes yang menulis ya. Firman-Nya lagi Yesus kepada tidak pernah kuku ini berbicara Yohanes. itu. Jangan kau protes. Kan kau punya kitab suci Al-Quran dan saya tanya. Tenang, namanya diskusi begitu bro. Kau mau terima tidak nanti netizen yang menilai ya, saudaraku semua ya. Jangan kejang-kejang. Udah tenang aja. Kita semua tuh ada namanya bukti saksi. Udahlah, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nih, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, ini Elohim, dan ia akan menjadi anakku. Kenapa? Kenapa Yesus berkata-kata menang? Ya, menang itu, ya ini kata menang ya. Menang itu artinya merdeka. Berarti orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat, Yesus membawa orang ya dari dosa ya. Dia membawa orang yang berdosa, membebaskan orang dari dosa, perbudakan dalam arti perbudakan iblis. Ya, itu tertulis dalam Ibrani 2, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini kata menang ya, barang siapa menang. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Bentar. Ini nubuatannya bahwa Yesus memang Allah. Apa ya? Bentar ya. Keluaran 6 ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Ngapain kok masuk di sini, Bombo? Sudah tenang. Nanti saya mau tanya kau. Sudah santai aja. Hubungannya dengan Aku Yesus. akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yang mengaku Allah adalah Elohim ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu Ini tak Yod He Vav He. hubungannya dengan Kristen. Sebentar, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Itu kitabnya Yahudi Ini huruf yang besar kau semua. ambil itu. Yahweh Allahmu. Sabar bro. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Berarti yang bisa mengaku bahwa dia adalah Allah hanya Tuhannya Yahudi, Yod He Vav He. bukan Kristus. Sebentar, sudah tenang. Ya, Yesus itu kan anak Allah. Sudah sabar bro, oke? Sudah sabar. Nah, di sini saya sudah jawab. Kau mau terima atau tidak karena aku punya waktu sedikit, ya? Pertanyaan saya, Zuma, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanahu wa ta'ala itu gelar pencipta langit dan bumi, artinya maha suci, maha tinggi. Oke, gelar pencipta Yesaya- langit dan bumi ya. Terus ya. Namanya nggak ada Silakan. dong. Yesaya 5 nomor 16, Tuhan maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha suci. Sedangkan yang kau Buktinya sembah, apa? Buktinya apa maha tinggi? dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kami syai, 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan pakai ayat Alkitab. Ya, Jangan kalian pakai menganggap ayat Alkitab. kalian Ayat- juga mengambil kitabnya Yahudi, kok sama kita kan? Sama-sama bukan Loh, Yahudi. Sama. Bukan Loh, Yahudi. Tapi kan dalam Kristen kan Alkitab kan itu Kenapa ada. kalian ngambil Dalam kitabnya Kristen. orang? Apa hak kalian gunakan Loh, kitabnya? Itu Yahudi ada Wah, semua. Itu kitabnya Yahudi Suma. ada di kalian. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Kalian Yesus orang Yahudi, bukan Kalian orang bukan Arab. orang Yahudi, kalian bukan orang Yahudi, kalian bukan muridnya Tapi Yesus. murid-murid Kalian penginjilannya pengikut mulai Kristus. dari Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Nah, itu Saudari, salah lu, Bang kalian ini pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Beda dengan Yesus kami yang Enggak, datang Yesus itu kepada Bani bukan Israel. Mesias saja, tapi dia hamba. Tenang. Yesus kami Tenang. Israel. Kristus kalian untuk seluruh Zuma. beda dong. Zuma. Beda. Zuma. Beda. Iya. Kamu kan bilang sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam toh? Jauh usah terlalu Saya akan jauh tunjukkan. dong. Sudah. Ini huruf apa ini?
Bom, nggak usah kau kayak gitu. Sabar. Saya baca ya. Saya baca ya. Tenang. Gitu kali, Bom. Nggak usah Ini menangis. kitab Yahudi. Kudor kau sekarang ini sebentar. Tasya tolong di mute dia. Teman-teman, Suma mau kejang-kejang dapat saya Suma. Tolong saudaraku. Suma, tenang Suma. Tadi kau bilang kau bawa di kitab-kitab semua Yesaya, toh? Saya mau tanya ya. Oke. Kau tunjukkan di mana Kristus. Sabar. Baca dulu. Yehaweha Elohe Asabaot Yehaweha Sikro Yehaweha Yothevave, ya ini ya, Yothevave, ya, Elohim, Tuhan semesta alam. Namanya Yehaweha, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ini Suma ya. Nih. Di dalam surat Al-Kahf surat 18 ya, ayat 69. Di sini dikatakan dia Musa berkata. Tadi saya sudah bawa kitab Musa, kau protes, oke? Di sini dia Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Suma, Tasya ada dikit-dikit Tasya. Di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Insya Allah, silakan. Suma, silakan Suma. Saya jawab. Diam. Oke. Jadi keturunan Abraham itu menggunakan tiga bahasa. Ibrani, Aram. Oke. Dan tidak ada satupun keturunan Abraham menggunakan bahasa Yunani. Bahasa agamamu, bahasa kitabmu, original teks kitabmu. Pahami itu dulu. Semua keturunan Abraham menggunakan bahasa yang berasal dari Timur Tengah termasuk Arab. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, Tuhan datang dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Bugis? Tapi dikonfirmasi oleh para nabi bahwa Allah yang berasal dari negeri itu berhala, tetapi hanya Yotevavela yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa kata Muhammad sendiri di dalam Quran surah 7 nomor 91? Apa katanya di sana? Aku gurumu Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi Tuhan di negeri Mekah itu bukanlah Tuhan orang Israel. Sekarang saya tanya. Israel itu adalah Tuhan yang benar yang menjadikan langit dan bumi yang adalah Yotevave, bukan Allah. Apakah Tuhan Yotevave itu Tuhan untuk seluruh alam semesta? Betul. Bagus. Sabar, teman-teman, kita izin teman-teman. Tasya, adikku Putri, sabar ya. Sudah sabar. Saya pakai data. Suma. Teman-teman, hari ini sejarah lagi. Woronanku kali ini kubal Bali. Sudah. Sabar, Suma, sabar. Nanti saya jawab. Tuhannya Yahudi. Sudah, sabar. Saya mau jelaskan, sabar. Kok tidak jawab? Tunggu. Gak perlu. Sabar, enggak perlu apa? Kenapa kok kejang-kejang? Surat An-Nahl, jadwalkan saya kapan ya? Surat An-Nahl 291. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk dalam golongan orang Muslim. Pertanyaannya, sabar. Di 2 Tawarik 15 ayat 13, di sini ultimatum. Setiap orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yotevave, Elohim Israel, bukan Allah Mekah, harus dihukum metong. Sabar, jangan. Kau tidak jelas Yotevave. Sebentar ya. Hey, sabar. Jangan kejang-kejang, Suma. Sabar, kau dengar, Suma, kau dengar dong, Ma. Makasih, kita dengarkan orang gila. Bilangan 23, teman-teman. Tolong tap layar ya.
Dia sengaja mau bikin tasya rumkat. Allah yang maha suci Kau dan sebentar. tinggi dengan Bilangan Allah yang 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra. Suma, bah, Suma. Suma tenang Suma. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong saya diam loh. Saya minta Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tendungan-tendungan mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Tidak ada nabi dari Yod-Heh-Vaveh yang kena sihir maupun kena makan racun. Pertanyaan saya Suma, nabi-nabi Israel, diam. Kau lihat ini nih. 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kau lihat ini. Maut dalam kuali. Ini nabi-nabi Israel. Tasya tolong, Suma kau diam. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu. Di sini nabi-nabi Israel. Ini nih kalau ini. Api lalu mereka masak makanan bagi rombongan nabi. Jadi nabi makan. Di sini ayat sini kau lihat ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung dilemparkan. Sabar saya jawab dulu, Pak. Kau bertanya. Takut dia lari Tasya. Dia lari, sabar. Teman-teman, sabar, saya bicara dulu. Kau nggak bisa jawab Suma. Orang ada bikin kau TikTok nih. Ini nabi nih. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Nabi Elisa tidak mati diracun. Nabimu mati diracun. Pertanyaan saya, Allahmu berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yod-Heh-Vaveh berbeda. Jelas nabi-nabi dari Israel ini rombongan nabi tidak makan diracun. Pertanyaannya Suma, nabimu mati diracun kena sihir. Dan kau jangan tegak. Oke, silakan kau jawab ya. Kau belum jawab saya. Apakah Yod-Heh-Vaveh sama dengan Elohim? Kau tidak jawab nih. Yahweh Elohe Hasabaot, Yahweh Hasikro. Nama Tuhan semesta alam namanya Yod-Heh-Vaveh. Kau jawab. Kau jawab. Memberikan saya kesempatan teman-teman. Diam ya, bom-bomnya diam. Oke, diam. Pola yang ada di dalam Islam itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi angkat aku lagi ya. Aku kena ban. Tasya. Angkat aku lagi ya. Diam. Pengemis, diam. Lah, kenapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Kami tidak peduli apapun gelarnya bagi Bani Israel. Adonai, Elohenu atau apapun itu, El Gibor, El Shaddai, kami tidak peduli. Tuhan kami Rabbus samawati wal ard yang bergelar subhanahu wa ta'ala maha suci lagi maha tinggi. EGP. Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai'. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Tuhan kami juga kul huwallahu ahad. Bukan Tuhan yang turun menjadi kutuk bagi manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tidak ada. Kristus itu manusia yang diurapi. Tuhannya Yahudi tidak pernah diurapi. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang diurapi. Ya? Itu murid-murid orang Yahudi. Ya, orang Yahudi beda dengan Kristen. Menuhankan Tuhan Yesus, Sabar dulu. Jangan lari ke sana, jangan ke sana dulu. Sabar. Tuhannya orang Islam, Tuhannya Yahudi Allah tidak SWT, serupa dengan makhluk. dengan Yod-Heh-Vaveh itu adalah Samuel Tuhan yang 7:22. berbeda. Makanya Tuhan kami dikatakan juga sendiri jelas di dalam 1 Tawarik 16 tidak ayat 26 serupa dengan makhluk. bahwa Allah yang berasal dari Orang negeri-negeri itu Kristen berhala, tetapi hanya tidak ada Yod-Heh-Vaveh daya yang benar dan yang upaya menjadikan langit dan bumi. kalau tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Kitabnya Jadi Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat itu hanya untuk Bani Quran surah Yakub. 27 nomor 91. Mazmur 141 nomor 19 nomor 20 hukum. Bang semua. Saya dulu dong, kan tadi bom. Lah tadi ada bom nih udah turun. Ya, giliran saya dong sekarang. Oke deh. Nah, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada Kristen bangsa lain. Kalian membahas tentang ketuhanan, comot-comot kitabnya Yahudi,
Kenapa enggak Tuhanmu saja teos? Yang comot kitab Taurat itu pada abad ke-7. Nabi Mana? Coba tunjukkan yang mana yang dicomot. Nabi yang muncul Tolong pada tunjukkan. abad ke-7 yang mengatakan tunjukkan. bahwa Tuhannya orang Yahudi menyamakan dengan Tuhannya kalian. Lah, kalian punya Tuhan digantung di salib, Tuhannya Yahudi digantung di salib enggak? Iya, karena Tuhan Yesus berada di area Yahudi, maka murid-murid itu salah satu orang-orang Tuhannya Yahudi, Maha Suci, Maha Tinggi. Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhannya Kristen mati. Dari Yahudi, bukan Kristen dari punya Arab. Tuhan Murid-murid mati itu. secara terkutuk. Murid-murid itu berasal dari Yahudi menuhankan Tuhan Tuhannya Yesus. Yahudi, Yang menuhankan Yesaya Tuhan Yesus orang Yahudi 30 Ulangan sendiri, bukan orang 32, Arab, bukan orang 39 Arab. mematikan, menghidupkan, sama seperti dengan Tuhan kami. Yang Sedangkan Tuhan menuhankan dimatikan dan Tuhan dihidupkan. Yesus itu orang Beda. Yahudi sendiri. Yang menuhankan Tuhannya Tuhan Yesus Kristen orang Yahudi dikutuk. sendiri. Siapa? Tuhannya Itu Kristen murid-murid, dikutuk. sekian banyak orang Ulangan Yahudi menuhankan 21 Tuhan nomor Yesus. 22 Lu nomor data dari 23. mana bilang Yahudi tidak Tuhannya menyembah Kristen Yesus? yang Orang bernama Yahudi Kristus itu penginjilannya mulai dikutuk. dari sana. Sedangkan yang mendapatkan posisi kutuk itu hanya iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Kalian menyembah iblis. Itu Nah jelas sekarang itu. lu bilang menyembah iblis. Ini dia Yes. mau lari. Sekarang saya tanya, karena udah apakah Tuhan itu terkutuk? narasi kamu yang mengatakan Yahudi Galatia tidak menyembah 3, Tuhan Yesus. Galatia 3 nomor 13. Satu-satu, oke. Kita Galatia buka 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus satu-satu, Kristen Bang. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung. Sebab ada tertulis di dalam Terkutuklah kitab dia. orang Yahudi, di dalam kitab orang terkutuklah Yahudi dia yang di mana digantung. itu di Siapa dalam yang kitab digantung? Musa. Jadi nyambung. Siapa yang digantung? Tidak sama kalau kamu sama-samakan antara Terkutuklah surah Al-Qudus dia dan yang Taurat. digantung. Tetapi dikonfirmasi Siapa yang oleh digantung? Tuhan Yesus sebab ada tertulis terkutuklah Hei, orang yang digantung di atas adik kayu salib. Sarinda, Gimana itu sebab ada terkutuklah dia tertulis yang gitu. digantung. Di Pertanyaan saya, dalam siapa yang kitab digantung? Taurat sudah ditulis gitu Bang. Saudari, terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Ada terkutuk udah. Siapa yang digantung? Jawab satu. Tulis di mana itu tahu? Kutukan itu Ulangan ditanggung sama 21 Tuhan nomor Yesus, 22 bukan 23. dia yang terkutuk. Nah, itu Sebab- kitabnya siapa? sebab- Kitabnya siapa? Yahudi, kitabnya Yahudi yang kalian rampok. Nyambung nggak? Ya nyambung lah. Ya Paulus kan mengaku dari Benyamin dan keturunan Benyamin sudah dinubuatkan sebagai perampok yang membagi-bagikan harta rampasannya. Baca Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Pada pagi hari merampas dan sore membagi-bagikan hasil rampasan. Itulah hasil rampasan yang diberikan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Paham Oke, sampai saya situ? bicara. Saya Sabar bicara dulu, dulu. sabar dulu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. 27 berbunyi begitu ayatnya nggak Sebab ada. ada tertulis terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang kalian sembah? Kristus. Kalian penyembah Yang makhluk tertulis terkutuk. di situ bukan terkutuklah dia, terkutuklah manusia. Di sini kau aja framing ayat. Terkutuklah dia yang mati digantung kamu di yang atas salib. menambah-nambah firman Tuhan. Begitu. Jadi kamu menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas salib. Itulah sembahan saudara. Karena bukan Suma yang menghalangi abang bicara, tapi kalian, aduh. Silakan. Saya mau maghrib ya, jelaskan sedikit dulu. lagi. Yang satu-satu. Ya. Yang pertama, dipahami dulu Galatia 3:13. Tolong dibaca Galatia 3:13. Saya lupa lagi. Kristus membaca. telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat Saya jelaskan. dengan jalan menjadi kutuk sebab ada Betul. tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Oke, Tuh. sabar. Baca Galatia 3:13. Tolong dibaca secara terperinci. Ya itu tadi. Aku yang baca ya. Cepat waktu saya Murah maghrib. dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Itu bukan dia terkutuk karena dia apa? Dia mati dengan jalan apa? Mulia atau kutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk kita diambil dari kepada Tuhan Yesus diserahkan Tidak ada. untuk Di situ mematahkan kutuk kutukan hukum itu. Taurat yang diambil bukan kutuk kalian. Ada kutuk itu diambil. Kristus telah menebus Itu. Kristen dari kutuk hukum Taurat. Bukan dari kutuk dosa kalian, bukan.
Dosa itu di bawah kutuk kalau zaman Israel. Kan dia bilang dari kutuk hukum Taurat. Berarti ini termasuk orang Yahudi, bukan termasuk orang Arab. Oke, Orang saudari, Islam. saya Tidak ibadah dulu termasuk. maghrib dulu ya. Nanti insya Allah Oh, iya. kalau ada sempat saya naik lagi. Terima kasih Pak Bom Bom sudah mencret duluan itu. Kalau setnya dibawa lari sama Pak RT. Bang Billy, thank you Bang Billy. Nanti kita jumpa lagi Bang Billy. Ya saya mau Maghrib tempat ajarin saya, dulu. Bang. Saya mau ajarin dulu mereka ini cara berapologet karena mereka Oke, ini suka oke Bang. Oke, Bang Billy, thank you. berapologet. Akhirnya mereka dengan mereka saling benturan. Oke. Saya tonton Bang Billy beberapa saat. Luar biasa Bang. Lanjutkan. Oke, thank you Oke, Bang. saudari. Siap, oke, makasih. saudari, ya. Selamat malam ya. Ya, mohon dimaafkan dulu apa yang Siap, salah. siap. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, siap. Oh iya, sama-sama Oke. Bang. Oke, merdeka. Ya merdeka. Jadi begini ya teman-teman, di dalam berapologet itu, jangan kalian itu terbawa, jangan saling kejar-kejaran. Fokus pembicaraan yang pertama itu yang dijawab, jangan kejar-kejaran. Nah, apalagi semua itu adalah debater senior. Nah, makanya mulailah belajar itu cara berdialog, cara berdebat yang baik. Kalau tadi itu berkejar-kejaran itu. Iya, loncat-loncat dia. Bukan dia loncat-loncat, di kalian yang dibikin loncat-loncat sama Suma. Makanya kalian biarkan dulu dia bernarasi, baru kalian kejar. Fokus apa yang dia katakan itu. Yang kedua, tadi Suma itu dia nggak fokus. Kalau dia paham tadi, banyak sekali penjelasan-penjelasan Alkitab itu, kalian bukan menjawab, tapi membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Bukan Makanya saya berapa- ya, saya tidak ada bawa ayat Alkitab tadi. Aduh. Nah, makanya ya untuk berapologet itu harus memahami Alkitab itu dengan benar. Tadi itu semua itu benar. Yang dia bawa dalam Yesaya 43:10. Di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Kemudian Galatia 1:10, sebab Injil yang kuterima itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu menjadi manusia, itu bentrok itu. Itu kontradiksi ayat Alkitab kita. Jadi kontradiksi. Nah, jadi ya teman-teman ya, kita harus banyak belajar tentang apologetika, banyak belajar Alkitab. Begitu. Nah, ke depan itu banyak lagi belajar supaya kalau datang, tadi itu baru ujian tingkat level rendah tadi semua itu. Dia baru bawa, dia nggak menekan kalian. Ada kalau dia menekan kalian lebih berat lagi itu tadi. Nah, jadi itu banyak belajar. Jadi kalau kita hanya berdasarkan pada terjemahan Alkitab, kontradiksi habis, banyak yang mualaf. Nantilah ambil waktu untuk banyak belajar ya adik-adikku yang tercinta, yang terkasih. Enggak, tadi kan muslim aja yang naik. Terus tiba-tiba ada apa Bang Juma naik. Aku tes itu Bang Juma asli atau tidak. Ternyata asli. Ya udah. Nggak ada masalah. Jadi begini ya, abang bersyukur kepada apologet Islam. Kalau nggak ada mereka, abang nggak paham tentang Alkitab. Mereka justru yang membuat perbandingan sampai abang itu tahu. Jadi memang kontradiksi itu kalau dikatakan Yohanes 1:14 menjadi manusia itu kontradiksi. Jadi yang kedua, dikatakan Yohanes 1:14 itu menyatakan diri secara daging, itu pilihan daripada Alkitab. Pilihan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak mungkin salah memilih diksi Alkitab. Jadi harus menyerahkan dulu hidup kepada firman Tuhan, pasrah kepada firman Tuhan untuk meyakini bahwa diksi Alkitab itu tidak pernah salah. Tetapi kalau diksi Alkitab kita sudah lawan dengan terjemahan, hancur. Itu problemanya. Karena di dalam Kejadian 1:26, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang kebalik datang menjadi manusia. Itu kontradiksi. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Gak pernah satu nats ayat Alkitab pun. Ini jadi pengalaman di dalam berapologetika. Yang kedua, jangan pernah membentur ayat Alkitab dengan ayat yang lain. Tadi kalau ada Suma itu dia fokus, dia bilang, oh berarti benturan. Berarti nggak suci lagi kitab kalian. Itu yang harus dijaga. Gitu adik-adikku. Nah, makanya kalau abang lagi buka TikTok atau lagi di mana, tolong untuk ditulis pertanyaan-pertanyaannya biar nanti ditanya. Begitu. Ditanya lagi ayat-ayat yang dikasih oleh Suma tadi. Yang kedua, kata Kristus dengan Ho Kristus itu berbeda. Contoh, Suma tadi bertanya, kalian mengikut Kristus atau Ho Kristus? Di dalam ayat Alkitab kita mengikuti Ho Kristus, bukan Kristus.
Karena Kristus artinya yang diurapi, Ho Kristus artinya Roma 9 ayat 5. Elohim di atas segala sesuatu. Jadi Kristus dengan Ho Kristus itu dua makna yang berbeda. Saudara Muslim juga tidak tahu Kristus, pendeta-pendeta Tritunggal juga nggak paham apa perbedaan Kristus dengan Ho Kristus. Jadi itu adalah dua makna yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani itu Masaya dengan Hamasia itu dua makna berbeda. Kalau Masaya itu artinya yang diurapi. Tugu saja diurapi. Tetapi Tuhan Yesus kita ini bukan kelas tugu. Karena dia adalah Hamasiak yang artinya Elohim di atas segala sesuatu yang dipuji. Roma 9 ayat 5. Nanti kita akan belajar lagi tentang Alkitab. Jadi Alkitab itu semakin masuk ke dalam teks original semakin benar. Abang jelasin. Dengar itu Kadrun. Kalian tadi yang bilang Yesus itu palsu, kami ini menyembah Yesus yang palsu, sementara di dalam original teks itu Hamasia, Sang Kristus. Ya, coba buka Roma 9 ayat 5 itu, Sarinda, supaya didengarin apa itu Ho Kristus atau Sang Kristus. Roma 9 ayat 5, coba dibaca. Kalau Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau Ho Kristus atau Hamasiak itu berbeda. Coba buka Roma 9 ayat 5. Itu banyak pendeta-pendeta Tritunggal nggak paham kata Ho Kristus itu. Dibaca, Sarinda. Sebab tidak ada, aku hafal ayat itu, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi Roma dan orang 9 ayat 5 bukan Roma 10 ayat 12. Baca ke atasnya. Roma 9 ayat 5. Ini semua karena Tasya sama Amel ini. Ya, kau yang kena dampaknya emosi abang gara-gara mereka berdua, kau yang harus tanggung. Tuhan Yesus Iya, saja apa yang salah sama aku? Aku di sini membantah kasih kamu ayat. nggak bersalah, tapi kamu harus menanggung. Kenapa menanggung? Yang salah Dia tadi nggak Tasya salah. sama Amel pacar kau itu. Ya kan nggak enak kalau saya marah sama Tasya nanti diturunkan. Nanti kalau abang marah sama Amel kan Amel gimana? Kenapa lu marahin gua? Kau lah jadi tumbal. Bukan Roma 9 dulu. Mengertilah. Roma 9:5. Jangan marah-marah. Yang diskusi dengan Bang Juma kan? itu. Yang diskusi dengan Bang Juma Tasya Nggak, sama tadi- Amel. Ya. Yang Iya, datang tadi dimarahin, kan Amel. yang Tadi datang kan dimarahin pertama Amel saya. aja. Ya, Kenapa? yang Maksudnya apa masalahnya Sarenda gitu? Sarenda jadi tumbal. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Baca Sarenda, Roma 9:5 Sarenda. Nambak dia. Mereka menurunkan, Ntar di bawah. Yang disalahin kenapa jadi saya? mereka menurunkan Mesias secara daging yang di atas segalanya. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Mesias itu atau Hamasiak itu artinya Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Roma 9 ayat 5. Nah pertanyaannya, kalau di dalam keimanan orang Kristen, 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Kristus itu artinya Elohim yang di atas segala sesuatu. Artinya Elohim Kristus itu atau Ho Kristus itu adalah apa? Bapa itu sendiri. Makanya abang selalu bilang 1 Yohanes 2:22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikris baik Bapa maupun Anak. Kristus artinya Elohim di atas segala sesuatu yang terpuji. Itu Roma 9. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi kalau menyangkal Yesus adalah Bapa, dia adalah antikris baik Bapa maupun Anak. Pertanyaannya, kenapa tadi Mikana nggak dinaikin aja tadi? Tapi Bang Billy, kenapa kau salahkan aku hari ini? Aku aja baru lihat TikTok ini. Aku baru lihat TikTok. Makanya tadi ada Bang naik, makanya aku kasih naik karena itu aku lihat kan Bang Bom itu dulu lawan Bang Suma. Lagian juga nggak apa-apa kok. Nggak Tasya bisa. udah bagus kok menjawabnya. Kasih support aja. Begini Kak Mika, yang diskusi dengan Bang Juma, pacarnya Bang Billy sama Tasya. Bang Billy naik marahin saya di Komal. Jadi begini, di dalam penjelasan ketuhanan itu tidak boleh orang Tritunggal. Nggak bisa, nggak akan max. Itu akan terbentur. Iya,
Kalau Tritunggal Tasya nggak usah, jangan dia yang menjawab karena Dia yang itu akan terbentur. tapi kalau terserah Tasya sih gitu kan. Cuman kalau Tritunggal jangan dia yang menjawab. Tapi kalau kamu terserah kamu mau siapa naikin kan kau malam sendiri. Cuman ini aja kita nggak usah ini. Justru kalau banyak pertanyaan yang sulit, walaupun kita nggak bisa jawab hari ini, itu malah membangun iman kita semakin termotivasi lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Saya dulu begitu. Waktu saya terjun memberitakan Injil di media sosial ini, di TikTok ini, banyak pertanyaan yang sulit-sulit guys. Karena nggak pernah aku pelajari di STT. Terguncang juga ini. Ini gimana ya? Betul nggak sih? Akhirnya saya pelajari. Wah, semakin cinta Tuhan Yesus. Jadi kasih support aja buat siapapun yang memberitakan Injil. Kita kasih support, kita kasih doa buat Tasya, buat Sarenda, buat Bang Billy ya. Semangat. Kalian luar biasa karena Tuhan menyertai kalian. Haleluya. Karena Cuma begini tadi ya. itu gini, pokoknya Bang Juma tadi itu sama aja, mau Islam kah sama aja itu menyembah ilah-ilah yang lain selain Tuhan Yesus. Ini iman saya ya. Jadi abang jelasin ya. Kalian, ini iman saya. Tapi kalau kalian nyerang Tuhan saya, bilang Tuhan saya terkutuk, lalu kalian bilang saya ini menyembah Tuhan palsu, saya ini maju, nggak bisa diam saya. Karena kenapa? Firman Tuhan juga bilang tegas jika itu kebenaran. Jadi kalau kita diam lalu kita membela sesuatu yang salah, itu namanya botol. Oke, jadi begini ya. Jangan menggunakan kata itu Sarenda. Apa perbedaannya? Kita anak Tuhan Yesus, jangan menggunakan kata BO, TOR. Pengajar kita. Nah, perbedaannya begini. Alkitab itu ada 6.000 kesalahan ayat dalam terjemahan. Dan itu masih dipakai oleh pengajar-pengajar Tritunggal. Sedangkan kalau pengajar-pengajar kita itu masuk ke teks original sebagai konfirmasi. Nah, kalau dinaikkan orang Tritunggal, bentur semua ayat Alkitab. Tadi untuk semua tadi Mungkin Tasanya belum tahu yang mana tuntung akut. Kalau pom itu tuntung akut. Itu tuntung akut. Kan kamu bilang dia nggak netral. Itu mohon maaf, topeng. Dia itu sering memfitnah saya. Saya bukannya ini. Tapi nggak apa-apa, kita doakan ya para tuntung-tuntung yang memfitnah kita, yang membebdatian kita doakan supaya terbuka mata rohaninya. Jadi kan Tasya ini kan masih baru, dia belum tahu siapa-siapa yang tuntung akut, yang suka membebdatkan. Nanti kan tahu juga kan. Yang penting kita doakan kan. Waktu itu juga Tasya udah tahu ajaran-ajaran mereka, nggak tahu. Iya. Anak kalau Pak tahu Agatha atau Edis, tiga Tuhan tahu. Ya, kalau Pak Bombo mungkin belum kan. Nah, biar Tasya tahu. Kemarin nih aku lewat di live-nya. Netral, aku bilang netral dia. Iya, ini aja nih kemarin aku bilang, mau ones, mau ini segala macam, entah apalah. Tapi aku berterima kasih sebenarnya ya buat Pak Bom karena dari dia juga aku semakin mengenal Tuhan Yesus. Waktu itu kan saya nggak bisa panggil Tuhan Yesus Bapak, tapi aku dengar Pak Bom kan ngaku-ngaku pendeta. Dia bilang gini, sampai dia debatkan sampai ini, kalau Yesus itu Bapak, masa Yesus bilang begini, pokoknya segala ala-ala vital yang tidak pantas diucapkan. Disitulah aku pertama sekali nangis. Tuhan, mereka ngaku pendeta, mereka mengaku Engkau Tuhan, tapi kok sampai segitunya menyebutkan ala-ala vital segala gitu kan nggak pantas diucapkan gitu. Nah di situ saya mulai berpikir, di situ saya nangis, Tuhan kok gitu banget ya, karena memang kita itu udah terjalin ya, udah terikat memang hubungan kita antara bapak dan anak itu ya udah kuat banget gitu. Walaupun saat itu saya belum bisa panggil dia bapak, tapi saya betul loh, jujur saya nggak bohong, itu saya nangis. Disitulah saya mulai bertanya, karena mereka juga mulai membedakan orang yang memanggil Tuhan Yesus itu Bapa. Nah disitulah saya mulai bertanya. Nah jadi supaya kalian tahu Pak Bom itu sering memfitnah saya. Itu lihat aja YouTube-nya itu. Karena mohon maaf ya Pak Bom ini untuk menaikkan konten dia supaya banyak viewersnya dengan cara menjatuhkan orang lain. Kami kana, jadi begini kami kana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemungkinan nanti kami kana sama Pak Bom ini ya seizin Tuhan satu saat nanti pasti akan kolaborasi. Nah tentunya akan memuliakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa kita. Kita akan doakan itu akan bisa terjadi, tapi pelan-pelan begitu kemungkinan ini ya. Jadi kita berharap aja pasti ada yang berubah, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Lanjut. Karena banyak juga dari tuntung ini mereka takut mengakui Tuhan Yesus itu Bapa. Dulu Pak Bom itu berdoa Tuhan Yesus itu Bapa. Nah setelah
banyak desas-desus lah tentang ya, yang mengaku Tuhan itu Bapa bidat gitu kan. Terus yang Tritunggal ini kayaknya dapat banyak donasi sumbangan. Dihapus itu VT-nya karena terus terang memang kalau kalian itu mengakui Tuhan itu Bapa, banyak kali ujiannya, banyak kali tantangannya. Dulu penonton saya di YouTube itu ya 1 kali lebih, Pak Bom Bom membidat-bidatkan saya, Dina Wijaya membidat-bidatkan saya, menghasut agar jangan ada orang menonton di YouTube saya, di TikTok saya. Nah di YouTube saya itu memang betul berhasil mereka membuat YouTube berusaha agar supaya mereka penontonnya ke mereka semua. Ya nggak apa-apa, maka saya bilang mau berapapun penonton kita tetap beritakan Injil, semangat ya, karena Tuhan Yesus penolong kita. Jadi banyak apologet Tuntung itu bukannya menghakimi, maaf ya, dia takut mengakui Tuhan itu Bapa karena nanti donasi kurang, koin nggak ada. Jarang ada yang ngasih koin karena nggak tahu motivasinya apa gitu. Nah kalau kita tetap berjalan dalam kebenaran, sekali Tuhan Yesus Bapa, dia adalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, tetap selamanya dia adalah Elohim yang Esa. Kita kan ikut Tuhan Yesus kan bukan untuk jadi kaya. Iya, makanya kita kan ikut Tuhan Yesus itu untuk memuliakan namanya, kita dipulihkan, kita Karena berkat itu kan akan menyertai kalau Iya, kita betul. mengikuti Amin. Yesus. Amin. Kalau amin. tujuannya adalah uang ya salah. Assalamualaikum. Iya. Halo. Halo, Pak. Assalamualaikum. Ya. Hah? Suaramu Ya, kecil, begini Bang. ya. Assalamualaikum. Artinya apa, Bang? Jadi gini. Ya untuk salam. Assalamualaikum artinya apa, Bang? Bahasa Indonesianya, Bang. Kita orang kan Indonesia. Assalamualaikum bahasa Indonesianya apa, Bang? Selamat sore. Ya, salam untuk. Nah, jadi gini Mbak Bukana, saya ingin menanyakan aja satu ya. Kenapa sih di Kristen itu ada Unitarian, ada Ones, ya kan? Kenapa Tuhan itu nggak satu aja loh? Jadi harusnya kan Ya Tuhan kalau satu. memang Tuhan itu satu ya satu. Iya, tapi banyak di antara seperti Ones, Unitarian, Tritunggal itu pemahamannya itu berbeda. Itu loh. Tapi kenapa? Jadi banyak sekali yang seperti itu. Iya. Justru karena dengan Ya. ya sebenarnya gini ya, Tritunggal, oneness, kata oneness itu nggak ada dalam Alkitab satupun, nggak ada. Mormon juga nggak ada, Unitarian juga nggak ada. Pokoknya nggak ada kata itu secara eksplisit. Baik kalau oneness itu kan kata dasarnya one, Echad gitu ya. Kalau itu memang ada dalam Alkitab, Echad, bahwa Tuhan itu Allah yang Esa, Echad gitu. Nah tapi kenapa adanya dengan Tritunggal, Mormon, Saksi Yehova, Montanisme, Mersion, justru kami malah bersyukur gitu. Kenapa? Alkitab sudah menubuatkan kedatangan mereka ini. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sejati. Pasti banyak sekali cara-cara iblis supaya menyesatkan banyak umat di dunia ini agar tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Esa. Makanya di 2 Tesalonika 2 di situ sudah dinubuatkan ya, supaya jangan kita mengikuti ajaran sesat. Alkitab berkata 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17 ya, bahwa di sini Tuhan Yesus nanti akan menghukum mereka yang durhoko ya, karena mereka menyangkal Tuhan Yesus. Nanti silakan baca teman-teman ya. Nah, para rasul itu mengajarkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Jadi tidak ada 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, nggak ada. Pribadi itu berasal dari bahasa Latin yaitu personae yang bermakna manusia. Nah, kalau Alkitab sudah fix, Alkitab sudah final mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah yang Esa. Ya. Dia Esa, dia sang pencipta, sang juru selamat, dia yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya, tidak ada selain dia. Udah itu fix, itu yang kami imani. Iya, tapi kan ada lagi mengatakan yaitu tadi Yesus sama Bapa itu berbeda, ya kan? Ini Jadi bukan Karenda lagi ngambek nih. Kenapa ngambek? Ya itu Kangnya Bang Koko. Itu yang diajarkan Alkitab. Saya Tapi enggak kalau suka saya. dengan pemahaman Tritunggal kayaknya itu masih berbeda ya, agak berbeda ya. Kalau Tritunggal iya sesama Kita pribadi.
Tiga Iya. pribadi, tiga pikiran yang berbeda, tiga karakter berbeda, tiga sifat yang berbeda, begitu. Sesama Tritunggal aja berbeda-beda. Ada segitiga Tritunggal versi timur, ada segitiga versi barat, ada tiga manusia yang sedang kayak duduk kayak konsili, ya kan? Ada satu manusia tiga kepala memegang segitiga. Jadi nggak tahu mereka sembah yang mana. Mungkin mereka harus bikin konsili yang ke-8 atau 9 untuk menyatukan konsep mereka gitu ya. Nah ini